Persilakan kepada Penatua Samuel. Baik, mari kita sama-sama tundukkan kepala, siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut yang luar biasa hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh dengan penuh ucapan syukur yang melimpah ya Tuhan dari hati kami masing-masing, oleh karena berkat Tuhan, kasih Tuhan dan karunia Tuhan begitu menyertai kami sepanjang hari ini, dan pada saat ini kami bisa berkumpul di rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk bersama-sama kami akan memperoleh berkat yang luar biasa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dari Pemalang, dari Weleri, dari Beringin, yang sudah dalam perjalanan Tuhan sertai sehingga bisa berkumpul bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan serta bersama-sama mendapatkan berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Kiranya segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan kami menyiapkan hati kami untuk menerima sehingga dapat menjadi sebuah kekuatan di dalam kami semua menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mohon Tuhan memberkati untuk Ibu Christine yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini, sehingga benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa, memuji, memuliakan nama. Haleluya, amin. Terima kasih Om Samuel. Mari Semi, kayak teman-teman kita nih masih pada lemes nih. Iya. Kayak belum semangat gitu. Apa belum makan snack tadi di luar? Belum makan. Apa kita mau makan dulu? Oh enggak. Udah mulai. Oke, emang biar semangat ngapain sih? Kita harus berdiri dulu. Oke, diajak bangkit berdiri nih. Bisa ayo kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Soalnya kita mau nyanyi lagu yang seru-seru soalnya. Oh, seru-seru tuh kayak gimana tuh? Jeduk-jeduk. Iya. Oh, remake, DJ remake. Ya dikit lah. Oke, kita mau nyanyi apa sih Kenard? Kita mau nyanyi Allah Sanggup. Allah Sanggup. Teman-teman udah tahu semua lagu Allah Sanggup? Nggak tahu? Oh udah tahu. Oke, kalau gitu aku mau ajak teman-teman semua buat nyanyi bareng-bareng. Kita mau lompat boleh, kita mau tepuk tangan boleh, oke? Hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Senyum dong.
Siang teman-teman. Kita sebelum mendengarkan ceramah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami telah berkumpul di sini. Kami akan mendengarkan ceramah oleh Bu Christine. Tolong Tuhan biarlah ceramah ini bisa berguna bagi kita dan berguna bagi semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sebelum itu silakan duduk teman-teman. Mungkin Bu Christine dipersilakan maju. Sebelum itu aku perkenalin Bu Christine dulu. Bu Christine ini merupakan dosen di Unika Sugiya Pranoto. Bu Christine sudah di S3 dari UGM ya Bu, dari psikologi. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang pernah ketemu sama Bu Christine nggak? Ada tuh? Oh ada. Dipersilakan Bu Christine bisa buat memaparkan materi. Terima kasih Kak Pedro, terima kasih dan shalom Bapak Ibu Guru yang pendampingi, Bapak Ibu Majelis dan Pendeta, begitu. Kalau ada ya Bapak Ibu Guru yang mendampingi. Dan juga shalom anak-anak, oh manggilnya anak-anak ini ya. Iya, manggilnya anak-anak ini karena Bu Christine juga punya anak-anak yang seusia kalian ya. Baik, slide-nya langsung Kak Pedro. Nah ini kita kenalan dulu, tadi sudah disampaikan oleh Kak Pedro. Namanya Christine Wibowo, dosen Fakultas Psikologi di Unika Sugiya Pranoto. Apakah di sini ada yang psikologi? Oh ada, oh yang pengen. Yang di belakang sudah angkat tangan, yang pengen maksudnya. Oh enggak pengen? Oh belum masuk, tapi pengen. Ada yang sudah masuk, ada yang mau ingin dan mantap mau masuk ke psikologi? Enggak ada ya? Oh enggak ada yang nyaingi Bu Christine ini berarti ya. Baik, namanya Christine Wibowo, tetapi mungkin di sana kelihatan media sosialnya namanya Christine Wibowo. Jadi nanti anak-anak boleh follow ya. Di TikTok boleh, di Instagram boleh. Pokoknya pakai X. Nah itu nanti banyak mahasiswa yang manggil Bu Christine. Ada yang manggil Bu Christine, jadi bebas aja. Christine boleh, Christine boleh gitu ya. Nah hari ini tidak terlalu lama, nanti kita akan membahas, nggak panjang waktunya tapi moga-moga cukup begitu ya. Nah kita akan membahas tentang yang viral-viral. Nah aku ingin viral. Nah sebelum sampai ke materi, tadi song leader MC bagus sekali suaranya dari vokal group mana nih kakak-kakak tadi? Tergabung dalam vokal group atau sendiri-sendiri? Ada yang vokal group, oh keren sekali. Tepuk tangan dulu untuk singer kita. Wow, bagus suaranya ya. Tadi sebelum mulai, Bu Christine masih di belakang sana, jadi tidak terlalu mendengar musiknya banget, tapi suara vokalnya sudah sampai kemana-mana dan bagus ya. Tidak pales kayak Bu Christine ya, gitu ya. Baik, hari ini kita akan, tadi MC mengatakan kok rodo lemes gitu ya. Agak lemes, sebetulnya enggak lemes tapi karena duduk mungkin. Nah kita akan melakukan gerakannya sopan banget kok ini ya, naik sedikit ya Bu Christine ya di sini. Ya, kalau saya berarti saya ya, tepuk dada. Nah tepuk dada sendiri bukan sombong tapi menunjukkan ini saya ya. Saya fokus. Fokus bukan kepala. Saya fokus. Saya siap. Nah aktivitasnya apa? Yang dengerin acara ini. Siap ya? Coba. Saya fokus. Saya siap beraktivitas. Bisa? Bu Christine ajak semuanya untuk berdiri. Ya. Ah keren ini ya. Coba lemes apa tidak ini? Untuk viral memang harus semangat ya. Siap yang belakang moga-moga bisa lihat. Kalau tidak sudah hafal gerakannya. Kamera semua siap? Siap, ya baik yuk. 1, 2,
tiga. Saya fokus, saya siap beraktivitas. Saya fokus, saya siap beraktivitas. Bagus. Saya fokus, saya siap. Saya siap, saya fokus, saya fokus. Wes, bingung. Jangan bingung. Mau viral jangan bingung ya. Ini kita viralkan ya gerakan ini ya. Nah ini kamera-kamera siap semua, kita viralkan gerakan ini. Siap Kak? Sudah? Bagus? Bu Eksinnya nggak ke foto? Waduh gimana sih? Nggak apa-apa, nggak guyon ya. Baik ya, siap semua ya. Nadanya agak sedikit dipercepat biar semangat ya. Saya fokus, saya siap beraktivitas. Bapak Ibu guru juga boleh ikut ya. 1, 2, 3. Saya fokus, saya siap beraktivitas. Bagus. Saya fokus, saya siap beraktivitas. Bagus. Saya fokus, saya siap, saya fokus, saya siap beraktivitas. Sekali lagi, yuk. Saya fokus, saya siap bagus. Bagus. Saya fokus, saya siap. Yes, tepuk tangan untuk kita semua. Oh, silahkan duduk. Keren ya. Bu Eksin senang sekali di sini semua suaranya bagus-bagus, jadi nggak perlu nyanyi sendiri ya. Keren ini. Mari kita akan bahas tentang sampai jam 11. Moga-moga cukup. Kalau nggak cukup nanti kita tambah di tanya jawab. Nah, karena ini bukan seminar yang seperti apa, ini Bu Eksin ngelihatnya yang di rumah gimana Kak Pedro? Nggak bisa lihat ya? Waduh, yang di rumah apa kabar ini? Apakah mendengar dengan baik? Mereka memberikan reaksi mungkin? Oh nggak bisa lihat ya, udah nggak apa-apa ya. Yang di rumah Bu Eksin nggak bisa lihat tapi anak-anak moga-moga bisa mendengar dengan jelas gitu ya. Baik, kita akan membahas tentang yang viral-viral. Ini bukan seminar, jadi nanti kalau ada pertanyaan gak usah nunggu sesi tanya jawab. Mau nunggu boleh, tidak nunggu juga tidak apa-apa. Langsung aja seperti di kelas gitu ya. Baik, ngomong-ngomong kok hari ini pakai seragam? Memang pakai seragam semua ya? Oh, dress code-nya seragam. Oh, padahal tanggal merah keren banget ini. Hanya anak-anak yang berjiwa besar dan berkepribadian baik ya, yang menuruti instruksi orang tua dan guru. Hari ini tanggal merah tapi berseragam, tepuk tangan dulu ah. Pokoknya harus banyak tepuk tangan. Ya, baik tepuk tangan ini. Yang di rumah pakai seragam enggak, Kak? Enggak pakai. Yang di rumah pakai seragam apa tidak? Tidak ya. Ya, pakai seragam boleh, tidak apa-apa ya. Ingat ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja, begitu ya. Baik, next slide. Kita akan membahas tentang apa itu viral. Apa itu viral? Viral itu apa? Oh, rada burem yang di sini. Yang di situ kelihatan enggak? Enggak kelihatan juga? Coba tak cek dulu, kelihatan enggak ya nih? Nah, kalau enggak kelihatan repot ya. Bentar hurufnya rada blur. Oh ya wes. Jadi viral itu seperti virus yang menyebar dengan sangat cepat. Nah tentu saja viral ini bisa positif atau negatif tergantung dari siapa yang melakukan. Jadi anak-anak harus ingat nih yang Bu Estin sampaikan hari ini. Semua yang ada di dunia ini netral, nggak ada nilainya. Nah, bisa positif atau negatif tergantung siapa yang pakai. Jadi kalau kita bilang, internet itu iblis, internet itu negatif, ada yang bilang begitu, anak-anak boleh jawab, semua yang di dunia ini apa? Netral, bagus banget. Jadi mau positif mau negatif ya tergantung kita seperti apa memakainya, begitu ya. Semua netral, bahkan toksik racun pun itu netral. Kalau yang menggunakan siapa? Dokter. Dokter menggunakan racun untuk ngobatin pasien, netral. Jadi positif racun itu. Tapi kalau racun itu berlebihan, salah dosis, maka itu jadi negatif. Demikian juga viral, ini virus. Nah, virus itu netral, tetapi akan positif atau negatif tergantung dari
siapa yang menggunakan. Nah, judulnya kan ini, aku ingin viral. Lah boleh nggak sih kita viral? Boleh banget, karena viral itu netral. Next slide. Nah, yang penting adalah ini, bahwa, waduh, kecil-kecil ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Tidak kelihatan ya? Di TV situ juga nggak kelihatan? Wah, jadinya kecil ya, Kak. Oh, tapi bisa kebaca ya. 1 Korintus 6 ayat 12, bolehlah kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Segala sesuatu, tetapi, bagus, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, banyak sekali orang-orang yang menyalah-nyalahkan gitu. Menyalahkan iblis misalnya, ya iblis itu memang nggak bener gitu, tapi dikit-dikit nyalain iblis. Kalau ulangan jelek, habis aku dipenuhi iblis gitu ya. Nah, semua kita kadang-kadang mengkambing hitamkan hal-hal yang lain. Padahal itu semua tergantung dari kita. Jadi viral boleh banget, asal apa tadi? Asal apa? Semuanya halal, tetapi bukan semuanya berguna. Semuanya baik kalau tujuannya untuk semakin dekat dengan Tuhan, itu berarti betul yang kita lakukan. Ya, next slide. Coba next slide ini. Nah, manfaat menjadi viral. Menjadi viral itu perlu bagi anak-anak Tuhan. Karena apa? Dengan viral kita jadi terkenal. Nah, ini Bu Ekstin belum viral, ini hari ini materinya ini untuk Bu Ekstin belajar juga. Tadi yang sudah kenal dengan Bu Ekstin siapa tadi sebelum ini? Nah, cuma satu, rada repot ini. Ada yang kenal? Valen kenal Bu Ekstin? Kenal? Oh, yang kenal cuma satu kan. Valen berharga banget, Bu Ekstin bersyukur ada yang kenal. Nah, tapi kalau nggak banyak ya percuma ya toh. Ngomong apa aja kurang bisa dipercaya karena nggak terkenal gitu. Jadi orang terkenal itu banyak manfaatnya. Apa yang kita sampaikan itu loh, ide-idenya dikenal luas ya. Terus hidup jadi lebih mudah. Menemukan apa, mencari solusi apa itu gampang banget kalau terkenal. Misal nih, kalau Bu Ekstin itu terkenal, jalan ke mall, yang punya toko di salah satu di dalam mall itu kenal sama Bu Ekstin. Bu Ekstin pengen beli tas, didiskon nggak? Didiskon lebih gampang untuk diskon, ya kan? Harusnya diskonnya untuk orang yang sudah beli 100.000. Tapi karena pemiliknya itu kenal sama Bu Ekstin, baru beli 50.000, dia ngomong, sudahlah untuk ibu didiskon aja, gitu ya. Jadi banyak enaknya. Ayo anak-anak remaja harus terkenal, supaya kalau kita memberitakan Tuhan, itu lebih mudah. Orang-orang lebih percaya. Nah, next slide. Ini manfaatnya. Untuk juga, pernah dengar ini personal branding? Branding personal, apa itu personal branding? Personal branding apa? Tanda kutip ya, menjual kemampuan kita. Nah, itu anak-anak muda harus banget bisa menjual. Nah, caranya bisa menjual diri sendiri, menjual karakter, personal branding. Itu caranya gimana? Harus bisa, tanda kutip nih, harus bisa mengenalkan diri waktu kita di lift. Kita naik lift, itu berapa menit biasanya? 1 jam? Berapa? 3, 5? Wani piro, wis 3 apa 5 menit? Naik lift kadang-kadang. Enggak nyampe 3 menit ya. Itu di TikTok itu berapa menit itu paling lama videonya? 60 detik. Ada yang sampai 3 menit maksimal, ya kan? Nah, dari waktu itu coba anak-anak harus bisa personal branding, harus bisa mengenalkan diri sendiri kepada orang lain dengan menarik. Itu selama 3 menit, bisa nggak? Siapa mau coba? Contoh nih ya, personal branding itu membuat pada saat kita tidak bertemu dengan orang-orang lain itu membicarakan kita sebagai siapa gitu. Atau paling gampang, nama kita di WA-nya teman-teman itu dikasih nama apa? Kira-kira apa? Pernah ada yang lihat nggak? Harusnya nih, kalau Bu Ekstin bener nih, kalau Bu Ekstin hidupnya bener gitu ya harusnya,
Di WA teman-temannya Bu Ekstin itu tulisannya apa? Christine, psikolog, gitu harusnya. Enggak terus Christine jengkelin, Christine nyebelin, Christine itu yang nyebelin, jangan gitu. Tapi Ekstin yang psikolog. Di tempat kakak Pedro nama Bu Ekstin siapa? Christine tok gitu? Enggak ada, Christine embel-embel lain. Oh, bersyukur ya. Ekstin boleh, Ekstin sebelah. Itu namanya personal branding itu pada saat orang tidak melihat kita, dia membicarakan kita itu sebagai siapa. Dan itu harus dikenalin. Kalian anak-anak harus bisa personal branding selama maksimal 3 menit. Ayo kalau di lift. Misalnya kita ada di lift bersama orang, kita mau mengenalkan diri kita ke orang itu. 3 menit, caranya gimana? Ada yang mau coba? Contoh, halo Pak, selamat siang. Halo Bu, misalnya selamat siang. Nama saya Christine Wibowo, dosen Fakultas Psikologi yang fokusnya itu di pernikahan dan parenting. Nah Bapak, Ibu kalau nanti butuh konseling pernikahan, kontak saya ya Bu, nomor saya 08 gitu. Nggak nyampe 3 menit kan? Dan itu membuat perkenalan. Ada yang bisa mencoba? Siapa? Bepi, mana Bepi? Siapa? Emi, ayo Emi. Tadi yang nyanyi Emi, ayo Emi ya. Kak Emi nyari penyanyi ayo gimana? Ngenalin 3 menit. Sampai orang itu tertarik untuk ketemu kita. Ini personal branding ini harus ini. Ini satu langkah untuk kita menjadi virus viral. Kak Emi silahkan, ada mic nggak Kak Emi di situ? Oh coba. Bagus. Ya silahkan Kak Emi. Pakai mic ini ya Kak Emi. Ya. Kita di lift ini, di lift. Mau dari lantai 1 mau lantai 2, cepet. Nggak kenal nih pura-pura gitu. Kak Emi ngomong gimana? Pakai mic. Oh iya toh. Gimana Kak Emi? 3 menit. Gimana apanya? Kenalan. Mengenalkan. Namanya siapa? Loh, Kak Emi ngenalin diri sendiri. Personal branding. Seperti Bu Ekstin bilang itu loh. Halo Pak. Nama saya Christine loh Pak, saya misalnya, saya pakar gizi, ya, pakar gizi. Jadi kalau Bapak butuh pakar gizi, jangan lupa kontak saya ya Pak. Nah itu harus menarik seperti itu, maksimal di TikTok itu 3 menit. Kalau anak-anak sekarang lebih dari 3 menit, kalau yang ngomong menarik itu oke. Tetapi kalau yang ngomong nggak menarik 3 menit, berikutnya setelah 3 menit itu membosankan pada tidur semua. Nah ini coba contohnya kalau kita naik lift itu 3 menitan itu. Oke. Ya coba ayo. Gak deg-degannya. Ini Bu Ekstin temennya Kak Emi di lift. Oke. Selamat pagi Ibu, Bapak. Saya dari sales ini. Saya ingin mempromosikan nih. Bapak Ibu kira-kira nih Gak bisa. Lagi di lift loh, cepet aja lift keluar nih, yuk. Oke. Bapak Ibu kira-kira nih kalau tidur susah nggak? Pasti susah banget kan, kayak tiap tidur tuh kebangun. Nah saya punya solusinya nih. Ini adalah pil yang bisa bikin Bapak Ibu tertidur lelap, tapi nggak bangun-bangun. Iya. Bisa tertidur lelap nih. Jadi Bapak Ibu ini juga kita jual dengan harga terjangkau Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu bisa konsumsi 2 minggu itu langsung Bapak Ibu bisa tidur dengan dengan nyenyak. Terima kasih Kak kenalannya. Ini pintu saya sudah kebuka nih, sudah sampai di lantai 5. Sampai ketemu ya. Oke. Bagus, terima kasih Kak Emi. Iya. Tadi menarik Kak Emi menawarkan pil ya. Itu sudah bagus, nggak ada yang salah. Ditambahin dikit, ini personal branding tuh kitanya. Jadi saya pinter nyanyi loh, kalau saya nyanyi semua jemaat hampir ribuan itu semuanya pada semangat loh. Nanti jemaat ketika saya menyanyi lama-lama tidak melihat saya tapi melihat Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu berjemaat di gereja mana, undang saya ya. Jadi lebih ke karakter kita. Bisa? Nanti siapa yang punya TikTok atau Instagram dibuat ya seperti itu ya. 3 menit perkenalan, jangan lupa mention Ekstin Wibowo ya. Nanti saya kasih komen. Ini salah satunya, salah satu jalan dan salah satu manfaat dari viral. Kita dikenal banyak orang, nanti nyaman.
kalau Kak Emi tadi mengenalkan diri sebagai penyanyi, Kak Emi akan senang sekali karena di semua tempat dia akan disuruh menyanyi. Tidak mungkin disuruh jadi yang bukan penyanyi. Jadi hidup kita enak. Ya, coba next slide. Ini manfaatnya. Ini moga-moga huruf-huruf kelihatan dengan baik. Bu Ekstin akan hitung sampai 3. Silahkan kalian baca kata-kata apa yang pertama kali muncul. Siap? 1, 2, 3. Apa? Kok sama? Enggak mungkin apa? Sopan. Memang ada sopan? Mana ya? Pintar. Apalagi Adi? Loyal. Apalagi Adia. Oke. 1 aja. Berlakunya cuma sekali. Nah, kalau dicari-cari jadi banyak. Tapi yang pertama kali tadi apa? Ada yang pintar, ada yang sopan, ada yang sportif, ada betul ya. Semua betul. Pertinyi ini adalah, jadi pertanyaannya bukan itu Jani. Pertinyi ini adalah, apakah orang-orang di sekitar kita tahu dan kenal kalau kita seperti itu tadi? Contoh, Kak Adia tadi pertama kali apa? Apa? Ceria mana ya? Oh ya, ada ceria. Pertinyi ini adalah pertanyaannya, apakah orang-orang mengenal Kak Adia yang ceria? Kenal enggak? Nah, nanti boleh tanya, kalau waktunya panjang nanti Bu Ekstin akan jelasin gitu ya. Perkaranya adalah itu, misalnya Bu Ekstin pertama kali membaca itu cekatan. Ketemu enggak kata cekatan? Nah, tiap orang berbeda-beda. Waktu Bu Ekstin baca itu yang pertama cekatan. Nah, masalahnya adalah orang lain tahu enggak kalau aku itu cekatan? Harusnya mereka tahu. Ini, harusnya mereka tahu. Kalau tidak, berarti Bu Ekstin ini ada yang kurang personal brandingnya. Gitu. Atau kurang menunjukkan diri sehingga orang lain enggak tahu. Maka Tuhan bilang kita seperti garam dan seperti lilin yang bercahaya. Harus kelihatan bagusnya. Kalau tidak, kita anak SMA ini ya, anak SMA, anak SMP, kita mulai dari sekarang ya. Membuat orang lain tahu loh kalau aku ceria dengan cara apa, next slide. Ini cara-cara supaya kita viral kepribadian kita yang baik ya. Cara viral, pilih topik yang disukai. Bu Ekstin ceria, misal tadi ya, misalnya loh ini. Maka cari topik yang ceria-ceria sesuai dengan usia yang akan Bu Ekstin ingin dia nonton. Misalnya kalau saya itu anak SMP, anak SMA, supaya menunjukkan ceria dengan apa? Postingannya. Dengan banyak nari ya, ngedance gitu ya, ngedance kecil-kecilan. Kalau tadi ada yang pintar, untuk menunjukkan bahwa aku itu pintar ke orang lain, caranya gimana? Terserah pakai topik-topik apa, topik matematika, topik IPA, topik bahasa Indonesia, itu topiknya. Ya, boleh disampaikan itu sebagai sesuatu yang kita posting supaya viral. Yang kedua, jangan lupa momentum. Jangan lupa momentum. Terutama ini sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan apa? Paskah. Nah, itu momentumnya. Kita ingin menjelaskan tentang kita, tentang Tuhan kita, tapi yang momentumnya pas. Misalnya Bu Ekstin cerita bagaimana cara menghias telur, bagaimana nyanyi dengan gerakan-gerakan lagu Paskah. Lagu Paskah misalnya apa? Contoh yang kemarin viral lagu apa? Lagu Kristen yang terkenal? Yang gerakannya ditiru se-Indonesia Raya? Tuhan Yesus apa? Berubah. Viral ya? Keren ya? Sampai semua orang menyanyi Tuhan Yesus tidak berubah apapun agamanya. Keren ini. Kita cara mengenalkannya pas momentumnya. Kalau yang pinter nyanyi, cekatan, ceria, ayo buat gerakan-gerakan lagu seperti itu pasti akan viral. Ini salah satunya. Jangan lupa postingnya waktunya juga harus tepat. Jam berapa waktunya? Kalau Bu Ekstin kepengen anak-anak sekolah semuanya ngeliat TikToknya Bu Ekstin, berarti harus diposting jam berapa? Masa jam 9 pagi mereka lagi sekolah ya, jangan diposting. Postingnya jam berapa? Pas pulang sekolah ya, kira-kira jam 3, jam 4 atau jam 6 diposting itu langsung viral, Tuhan Yesus tidak berubah. Gitu ya. Next slide. Ini cara untuk viral, nanti boleh ditanyakan. Jangan
terlalu kontradiksi. Yang kita posting jangan terlalu kontradiksi. Kalau terlalu kontradiktif, terlalu kontroversi, itu langsung viral kita. Tapi enggak lama. Nah, jadi supaya kita langgeng viralnya, jangan terlalu kontroversi. Pokoknya yang benar aja tadi, Tuhan Yesus tidak berubah. Lagu apa lagi ya? Kayak Fajar Sad Boy, panitia bilang, ini contohnya Fajar apa? Sad Boy apa orang yang suka nangis itu sad boy ya, betul ya? Fajar Sad Boy sama yang dibanding-bandingke. Itu kontroversi. Ya, kontroversi. Bagus banget, langsung jelek gitu viralnya. Tapi juga segera turun kalau kontennya itu kontroversi, terlalu aneh. Tidak ada isinya, hanya untuk booming aja kurang bisa. Tapi kita harus lihat juga, mereka bisa booming itu jangan dilihat di bagian itunya aja ya. Ada kata-kata remaja yang sangat ngetren, itu apa lagu kata-kata apa ya? Kalau Bu Esti nanya, kamu mau sekolah? Remaja jawabnya apa? Kamu nenyek gitu kan? Nah, kamu nenyek itu viral banget dan booming. Tetapi mereka bisa sampai boomingnya itu kata-katanya dia tuh banyak banget sebelumnya. Yang enggak booming itu banyak banget. Jadi dia mencoba sampai kita enggak sadar mana yang booming. Gitu ya. Jadi ketika kita memberikan menyampaikan sesuatu kepada orang enggak usah nunggu boomingnya. Biar aja kita lakukan terus menerus, kita nggak ada yang tahu kapan boomingnya. Itu seperti kupu-kupu hinggap di bahu kita. Pernah nggak kupu-kupu hinggap di bahu kita? Jarang ya, tapi kalau kita di taman, kadang-kadang kupu itu hinggap di bahu kita. Kapan hinggapnya? Nggak ada seorang pun yang tahu. Kadang-kadang kita lagi nggak ngapa-ngapa hinggap. Itu yang namanya bejo alias hoki. Ya, jadi kita lakukan terus aja, nggak usah yang terlalu kontradiksi, tapi lakukan terus, nanti suatu saat akan booming. Kita nggak tahu kapan viralnya. Siap untuk viral? Siap ya, karena viral itu tidak hanya untuk kita tadi, tetapi juga untuk menyebarkan kasih Tuhan. Next slide, ya. Jangan yang kontroversi. Next slide, ya. Oke, nah ini kalau di apa nih? Kalau dilihat dari bahan dasar pembuatannya, biting, lidi, dan benang. Bahan dasar pembuatannya loh ini. Maka supaya kita viral, kita harus melakukan atau membuat konten-konten yang baik. Itu kita perasaannya harus seperti apa? Seperti lidi atau seperti benang. Dari bahan pembuatnya. Lidi itu tegar gitu atau benang. Seperti lidi atau benang? Yuk, bingung seperti apa? Perasaan kita sebagai anak-anak remaja harus seperti lidi atau benang? Seperti? Wish, ada dua suara. Lidi yang di rumah, yang di Zoom. Jawabannya lidi atau benang? Lidi atau benang? Wish, ngomong menggema ya. Lidi atau benang? Lidi atau benang? Perasaan kita harus seperti apa anak-anak muda? Anak-anak remaja seperti lidi atau seperti benang? Seperti benang, tegas aja, jangan takut-takut. Seperti benang, jadi lentur, tidak baperan. Ya, jadi kalau pertama kali kita menyampaikan tentang Tuhan, tentang pelajaran, tidak ada yang seneng, enggak apa-apa, enggak langsung patah hati seperti lidi, jangan begitu. Tapi seperti benang, lentur aja, jangan baper. Kalau ada masalah, segera move on. Seperti Tuhan kita. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Ya kan? Sedih banget enggak jadi Tuhan itu di Jumat Agung? Sedih banget ya. Tuhan move on-nya berapa hari? Dari Jumat Agung ke Paskah, itu move on berapa hari? 3 tahun, apa 3 bulan, atau 3 hari? Apa 3 minggu? 3 hari. Jadi anak-anak remaja kalau mau viral dengan kepribadian yang baik, kalau ada masalah jangan lewat 3 hari sudah harus selesai. Caranya gimana? Tanya ke guru, tanya ke orang tua, tanya ke teman, atau boleh ke psikolog begitu ya. Jadi jangan baperan, jangan dikit-dikit patah hati. Next slide. Ya, ini kita tunggu tanya jawabnya ya. Coba resep yang berikutnya adalah kita harus upgrade dan update ilmu pengetahuan.
supaya kita menjadi viral karena konten-kontennya bagus. Nah, ini coba dibaca, Bu Ekstin sebut warnanya, sebut angkanya. Anak-anak sebut warnanya, jangan baca tulisannya. Paham nggak ini? Bu Ekstin sebut nomornya, kalian jawab dengan warnanya. Jangan baca tulisannya. Cepat ya. Nomor 5. Biru. Wes. Ah ya, sampai hijau ya. Nomor 6. Oke. Nomor 2 hitam. Ah iya, betul ya. Nomor 10 kuning. Iya. Nomor 8. 3. 4. Ah ya, 6. 1. Iya, betul semua. Tepuk tangan dulu lah. Ya, itu artinya kita sedang mengupdate. Awalnya nggak nyaman ya. 8, cat hijau gitu ya. Awalnya sulit tapi lama-lama oke. Itu tandanya bahwa kalian itu pasti bisa mengatasi apapun. Asal terbiasa. Jadi kalau mau viral, biasakan untuk mempunyai konten-konten yang baik, kemudian diviralkan ya. Continue, next slide. Ini ya, oke. Ini resep yang berikutnya agak terakhir, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Supaya kita makin mampu punya konten-konten yang baik, bukan merenung di dalam kamar. Boleh tadi mengupdate dan mengupgrade, boleh banget merenung di kamar. Tetapi anak-anak remaja harus lebih banyak punya komunitas. Ya, karena besi ditajamkan oleh besi, kita makin pinter itu kalau kita bertemu dengan orang lain. Ya kan? Kalau bertemu dengan orang lain, pasti orang lain akan memberi masukan. Misalnya, Bu Ekstin itu loh, jangan galak-galak toh Bu jadi dosen gitu ya. Kalau di kamar terus kan nggak tahu ada masukan seperti itu, tapi karena kita bergaul dengan banyak orang, maka orang akan memberi masukan dan kita akan makin cerdas. Kalau dikasih masukan sama siapapun orang itu, nggak usah bilang begini. Ada tuh anak-anak lain bilang gini, halah gelem kono rak gelem wis. Aku ki memang gitu, mau sama aku ya syukur, nggak mau ya sudah. Pernah dengar kata-kata kayak gitu nggak? Pernah. Nah anak-anak kita, anak Kristen nggak boleh gitu. Kalau ada yang ngasih tahu harus merenungkan. Oh jangan-jangan memang aku begitu ya, aku pinter tapi galak, maka aku galaknya dikurangin gitu. Maka supaya ngerti seperti itu harus sering bergaul dengan teman-teman, nanti pasti hasilnya bagus ya. Next slide, ini next, coba ini. Selain tips-tips tadi supaya kita viral dan jadi terkenal, maka ini resepnya, ada 9 titik hitam. Tugas anak-anak, tugas kalian adalah membuat satu garis yang melewati semua titik. Enggak boleh kepotong, enggak boleh ketekuk garisnya. Ini sangel, langsung nyerah ini ya. Ya, semuanya begini kamera, yang di rumah nyoba, Bisa enggak? Bisa ya, gimana? Sampai diincer ini loh. Gitu, sampai diincer. Gitu ya. Gimana caranya? Ini cara kita viral tadi. Banyak bertemu dengan orang lain, update dan upgrade, begitu ya, upgrade dan update juga. Ini tidak harus kontroversi, tapi harus gimana? Dorek-orek boleh di awang-awang. Satu garis yang melewati semua. Wait, ketekuk loh itu Kak. Ketekuk, nggak boleh ketekuk. Ayo, gimana? Harus jadi benang, jangan patah semangat. Terus, ayo sampai bisa. Sampai waktunya Bu Ekstin sampai jam 15 kok. Tenang aja ya toh. Ya, oke. Bentar lagi selesai ya. Untuk menjadi viral, ini kita harus membuat 9 titik dengan satu garis. Caranya gimana? Nyerah? Jangan lidi. Benang, lentur, jangan baperan. Ayo lanjut terus, gimana caranya? Iya, sangat banget nih. Satu garis gimana gitu. Dah, nyerah nggak bisa? Ya baik, resepnya kan tadi cuma satu, yaitu lewati semua titik dengan satu garis. Gimana caranya? Ya kayaknya sebelah sana bisa. Silahkan, belakangnya Kak Pedro yang pakai masker kuning, tadi langsung gitu bisa kok, bisa gimana itu? Gimana?
Garisnya besar, ya jadi pakai apa gambarnya? Kurang besar ini, spidol nggak masuk nih. Pakai apa? Betul sekali, pakai kuas. Gampang toh? Pakai kuas yang besar, celupkan cat, langsung di-set. Ya kan? Jadi nggak usah ruwet-ruwet kalau mikir. Walah, nek ngono wae aku iso. Semua orang Semarang, Jawa Tengah begitu. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu, kita hanya bisa mengatakan, wah kalau gitu aja aku bisa. Nek mau ngono wae aku iso. Nah, kenapa nggak melakukan? Ayo lakukan yang kreatif gitu. Harus berpikir yang berbeda dari orang lain, tapi jangan aneh, nggak usah kontroversi. Ya, jadi kita harus mempunyai kreatif. Next slide, ya. Kita tunggu pertanyaannya nanti ya. Nah, jangan lupa kekuatan apa ini? Hashtag. Ya, kalau kita mau viral, memviralkan sesuatu, maka kekuatan hashtag itu wajib banget. Acara hari ini hashtagnya apa Kak Emi? Nah, nanti kalau mau posting foto nggak ada hashtagnya loh, ayo viralkan. Apa judulnya ini? Hashtag komunitas anak-anak Tuhan. Nah, misal komunitas komisi remaja GKI mana Semarang mana nih? Klasis Semarang Barat gitu. Harus pakai hashtag. Semua postingan kita harus di hashtag. Nah, nanti disepakati kakak-kakak panitia hari ini semua postingan harus menggunakan hashtag apa gitu ya. Hashtagnya apa ya? Kak Emi dan teman-teman berpikir ini. Ya, hashtagnya apa? Jadi kekuatan hashtag itu penting sekali. Next slide ya, itu tips-tipsnya. Berikutnya, aduh ini gambarnya kelihatan apa tidak ya? Dari belakang. Intinya adalah yang kita lakukan semua benar asal tujuan kita oke, yaitu tujuan kita adalah membuat kita personal branding dan membuat Tuhan semakin dimuliakan ya. Kalau tujuannya itu maka yang lain-lain tujuan-tujuan lain bahkan niat-niat yang enggak baik tersingkir. Ini kita lihat, moga-moga kelihatan dari belakang, ini ada gambar warna-warni kelihatan, di tengah itu ada gambar titik hitam. Nah coba anak-anak lihat titik hitam itu terus, lama-lama gambar-gambar sebelahnya jadi apa? Prok, jadi apa? Yuk dilihat, kelihatan enggak ya? Titik hitamnya kelihatan enggak sih? Kelihatan enggak kakak-kakak? Nah coba dilihat terus titik hitamnya itu, nanti jadi apa? Jadi apa? Jadi buram, ya lanjut terus sampai kedip, sampai jangan kedip dulu ding, sampai pedes matanya. Jadi apa? Iya betul sekali, jadi putih. Lihat, kalau kita punya fokus yang benar, yaitu saya viral itu penting ya. Untuk apa? Supaya orang lain itu mengerti tentang saya, personal branding, dan harus tahu tentang tadi, yang tadi kata-kata yang banyak itu ditemukan, itu menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang disebut dengan talenta. Ketika kita fokus pada satu titik, tujuannya itu, maka viral itu sangat dibolehkan karena tujuannya betul. Maka hal-hal yang lain, niat-niat yang lain akan hilang. Begitu ya? Oke, next slide. Apakah anak-anak sekarang bisa cerdas dan menjadi viral? Otak kita cerdas atau tidak? Kita cek. Ini resep terakhir. Semua harus bisa membaca dengan cepat ya. 1, 2, 3. Hari ini bahwa aku dan siap bersama. Iya, lihat kita hurufnya berantakan ya, tapi anak-anak semua bisa. Artinya kita semua mempunyai potensi untuk cerdas, untuk kreatif, untuk personal branding, sehingga kita siap viral bersama Bu Ixtin ya. Terima kasih begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan, selamat viral. Ya, silahkan pada pertanyaan Kak Pedro. Ya, mumpung masih ada waktu, silahkan ini Kak Darren ya. Boleh kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi sudah cerdas, punya Tuhan, personal brandingnya bagus, tinggal diviralkan. Bikin konten, jangan baperan seperti lidi, tapi seperti benang. Pasti sebentar lagi akan good banget. Ya. Teman-teman, ini waktunya sesi Q&A. Nah,
Aku buka satu termin dulu untuk 3 pertanyaan. Ya, silakan. Aku buka dari yang onsite dulu ya Bu. Oh, oke, baik. Mungkin dari di sini ada yang mau bertanya? Tadi Darren jadi? Boleh loh. Oh, boleh. Ya, silakan. Ya. Satu lagi, ada lagi, 2 lagi. Pak Oto. Oh, Bapak, ya. Satu lagi. Bapak dulu sambil nunggu. Atau mau Boleh. sambil nunggu? Oke. Ya. Darren jadi? Darren jadi mau bertanya? Nggak jadi? Oke, baik. Pak Oto. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Iya, terima kasih. Ya, nama saya Penatua Oto dari Iya, GKI Puleri. Cuman Ya. saya di sini posisi sebagai pendamping majelis Komisi Remaja Klasis begitu. Iya, Pak. Jadi kalau tadi Ibu sampaikan apa manfaat viral apa menjadi Iya. terkenal, hidup lebih mudah, terus Iya. apa satu lagi tadi Bu, ada 3 tadi ya. Ada personal branding, dikenal orang, iya, ya bisa seterusnya. menjadi berkat, ya. Ya. Yang hendak saya sampaikan hati-hati dengan kalau pada saatnya yang namanya roda berputar Bu ya. Suatu saat di atas, suatu saat dia terkenal viral, suatu saat dia tidak dikenal. Oke. Lah, hal inilah yang kita harus siap menghadapi yang demikian itu. Kalau pejabat dikatakan ada istilah Bosporus syndrome. Iya. Lah ini Bu. Ya. Demikian, terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih. Bagus sekali bahwa hidup itu seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Menurut anak-anak, itu betul sekali ya Pak. Menurut anak-anak yang kadang di atas, kadang di bawah itu apa? Apanya? Masalahnya Pak. Masalah kita kadang di atas, kadang di bawah. Itu masalahnya. Kadang-kadang nggak ada masalah yang berat karena masalahnya ringan, tapi kadang ada yang berat sekali, itu masalahnya. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak seperti roda pedati. Yang naik turun itu masalahnya. Kadang ulangannya gampang, kadang ulangannya wangel, kadang ujiannya gampang, wangel banget. Tetapi kitanya tetap harus di atas. Tidak pernah kita jadi di bawah. Karena kita selalu terbang tinggi bagai Raja Wali Pak. Mungkin bentuknya berbeda, bentuk prestasi kita beda, tetapi tetap di atas. Contoh ya, waktu saya ya Pak, waktu Bu Ekstin ngajar, ada mahasiswa bilang, walah kalau Bu Ekstin itu kalau ngajar, berdiri jalan-jalan ke sana sini, ngomongnya banter, pakai mic, sama enggak pakai mic, kaca sithik, ya toh? Guala suaranya gitu Bapak Ibu ya. Nah mahasiswa bilang, nanti kalau Bu Ekstin tua lah nggak usah lama, sekarang aja sudah tua ya. Sebentar lagi pasti Bu Ekstin nggak kuat berjalan, nggak kuat berdiri mungkin, nggak kuat lagi untuk ngomong mungkin. Berarti kan Ibu seperti roda pedati toh Bu? Betul. Kekuatan fisik saya ada batasnya. Bisa di atas, bisa di bawah. Tetapi sayanya harusnya tidak seperti roda pedati. Karena kita anak-anak Tuhan seperti apa tadi Bu Ekstin bilang, terbang terus sebagai Raja Wali, bentuknya yang beda Pak. Kalau hari ini saya bisa ngajar mahasiswa, bisa ada di sini bersama remaja, mungkin 20 tahun lagi moga-moga masih sehat, mungkin sudah enggak sekuat sekarang. Tetapi saya bisa menulis buku-buku bestseller. Nah, semoga kata-kata saya ini mestakung ya Pak Idro ya, semesta mendukung ya. Jadi nanti mungkin ketika tua nggak ngajar lagi Pak, tapi nggak ada post power syndrome karena punya prestasi lain bentuknya yang sama-sama membawa kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Jadi kalau viral, tadi Bu Ekstin bilang yang penting konsisten, mungkin di slide ada ya gambar konsisten, ada nggak? Slide yang belum ditayangkan, slide-nya ada nggak kakak-kakak? Kita harus konsisten, suatu hari booming, viral, dier gitu. Itu kita betul-betul manfaatkan betul untuk menyebarkan kasih Tuhan. Begitu. Tapi suatu hari tidak viral, ya enggak apa-apa, bentuknya lain. Offline, nulis buku, nulis apa ya, kalau anak-anak muda sekarang kalau nulis cerpen novel itu di mana? Wattpad?
Ya, lah di situ Pak bisa. Loh, kok buku-bukunya Bu Ekstin nggak dicetak? Loh, zaman sekarang nggak ada cetak-cetakan. Itu loh ada di internet dengan link ini. Lihat, bentuknya berbeda, tapi sama-sama terbang tinggi Pak. Viralnya berbeda, begitu ya Pak? Salam viral ya Pak. Ya, baik. Anak-anak yang lain? Kalau pindah ke slide bisa nggak? Slide-nya ada yang continue itu, pindah ke slide. Angel nggak? Ya. Ada lagi pertanyaan? Tentang viral, oke, oh lah ini para ibu pendeta dan para pembimbing yang bertanya ini ya. Baik, silahkan Ibu. Ya. Next slide ada nggak? Next slide gambarnya? Nggak ada ya? Ya, terima kasih Ya. Bu Ekstin. Ya. Ini mantan remaja, Bu. Mantan remaja sama kita ya Bu. Iya, sama dengan Bu Kristin. Bu Ekstin, beberapa waktu yang lalu Oke, kalau sudah habis. ada beberapa anak Ya. remaja di Sumatera Utara yang tiba-tiba viral, kontroversi karena nendang opung-opung nenek-nenek, Oke. lalu kemudian kan terus menjadi ya kasus hukum, Ya. artinya ya ditertibkan dalam Ya, tanda ya, kutip ya. ya. Menurut Bu Ekstin dipandang dari sudut psikologi, mereka itu sebenarnya ingin viral, iseng atau mungkin ada lain Bu. Iya. Karena kalau ingin viral, ya bisa jadi karena waktu itu kan diambil videonya kan berarti ada unsur kesengajaan. Nah, menurut Bu Ekstin dari sudut pandang psikologi. Terima kasih Iya, Bu. terima kasih ya Bu. Wah, ini menarik ya. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan bahwa viral itu dengan segala macam cara bisa. Termasuk yang kontroversi, yang paling aneh itu bisa banget gitu. Tapi itu bukan viral yang langgeng tadi Bu Ekstin bilang ya. Kalau kita ingin langgeng, maka harus dijauhkan dari yang sekedar kontroversi atau aneh. Jadi gini untuk anak remaja, kita melakukan postingan unik itu oke. Tapi aneh jangan. Oh, bedanya apa ini? Unik itu berkaitan dengan prestasi. Prestasi itu enggak harus juara, tapi karakter kita tadi, karakter ceria, karakter cekatan itu ditunjukkan dengan postingan. Misalnya menyanyi, menari, punya gerakan, itu oke. Itu unik. Mungkin postingan kalian dengan postingan orang lain berbeda, itu unik. Tapi jangan aneh. Kalau yang tadi Bu Kristiana ya, Bu Kristina bilang apa tadi nenek-nenek sampai mandi lumpur segala macam, ada yang ditendang segala macam, itu aneh. Itu aneh. Aneh tidak baik konotasinya. Tapi kalau unik di prestasi oke. Jadi teman-teman bisa menyanyi. Tadi ya kakak-kakak yang vokal grup tadi bisa nyanyi. Bu Ekstin nggak bisa nyanyi, bisanya badminton. Maka Bu Ekstin posting tentang tutorial badminton. Oh ya, tentang tutorial badminton kan ada. Tutorial ngarit aja ada. Betul nggak Bapak Ibu pernah nemu ya tutorial ngarit? Oh berarti FYP kita sama Pak Kak. Ya sama ya. Jadi kalau ngarit katanya punggungnya itu sudutnya harus 68 derajat. Oh, ngarang banget ya itu. Terus ininya itu bebannya harus ditimpakan ke ini. Kan lucu ya. Itu unik. Nah itu langgeng biasanya kalau seperti itu. Itu unik. Kalau aneh itu yang tadi yang nggak benar-benar. Yang nendang orang, yang membuat orang lain itu tidak nyaman. Menjelek-jelekan orang, nendang fisik secara verbal, itu tidak langgeng, itu aneh. Memang langsung bisa booming gitu ya, tapi sebentar lagi pasti akan merosot, terjun kayak Bapak tadi bilang seperti roda pedati. Tetapi bagi yang kontennya itu bagus, unik, tidak aneh, maka itu akan terus berjalan terus. Begitu Bu. Nah unik dan aneh ini termasuk di dalam dunia nyata bukan postingan. Kita anak remaja harus unik, tapi tidak boleh aneh. Maka keren sekali panitia hari ini Kak Pedro, semua menggunakan seragam, ya kan? Jadi semuanya sama, unik prestasi tapi aneh jangan. Pernah dengar nggak ada orang yang sering dibully? Dia dibully karena apa? Banyak perilakunya yang berbeda jauh dengan teman-temannya. Nah itu jangan, kita unik tapi perilaku harus sama. Kita tidak nyontek, tidak nyontekin, tidak minta dicontekin, tidak minta contekan, itu unik, oke. Unik, oke. Tapi supaya kita enggak dibully, wih anak Tuhan itu aneh ya, enggak nyontek. Kita dalam berperilaku jangan aneh. Perilakunya harus sama dengan teman-teman. Teman-teman ke kantin ya ikut, teman-teman nonton bioskop ikut, teman-teman sarasehan di sekolahan ikut, lomba kreativitas kelas, menghias kelas ikut gitu. Tapi saya unik, tidak nyontek. Tapi untuk hal-hal lain saya oke.
Jadi jangan beda, jangan aneh. Begitu kira-kira Bu. Jadi kalau aneh itu pasti boomingnya cepat tapi jatuhnya cepat juga gitu ya. Dari dalam ini karakternya pasti lebih awet. Begitu Kak Pedro, ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Oke, baik. Kakak siapa ini? Oke. Enggak apa-apa ya. Dengan siapa? Ya, jadi nama dulu. Nama, biar viral, namanya biar viral ya toh. Namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Immanuel Raflino Kurniawan, biasa dipanggil Nino. Rino. Iya, iya. Dari GKI Beringin. Oke. Jadi di sini saya ingin bertanya, gimana sih kalau kita mau viral, tapi kita ini kurang percaya diri sama diri sendiri. Jadi sarannya dan tipsnya itu apa? Ya, oke. Sekian. Oh sekian, terima kasih gitu ya. Keren ya, oke ya. Jadi GKI Beringin, Rino ya. Jadi seperti yang tadi Bu Estin bilang, jadi untuk menjadi keunikan, ini. Bu Estin mau nanya dulu sebelum jawab, Rino mau jawab, mau tanya ini. Kalau ada seorang remaja yang, contoh aja ya, ini ngawur ya contohnya ya, pinter sekali matematika. Nah anak ini pinter matematika, tapi tidak bisa bahasa Inggris. Ini contoh ya. Nah, maka kalau kalian jadi temennya, anak ini kita dorong, misalnya untuk les ya, milih salah satu, didorong supaya dia ikut kursus matematika atau kursus bahasa Inggris. Sekali lagi, anak ini pinter matematika, tapi tidak bisa bahasa Inggris. Kalau kalian temennya, mendorong anak ini untuk mengembangkan kursus matematika atau kursus bahasa Inggris. Matematika atau Inggris? Dia pinter matematika, nggak bisa bahasa Inggris. Fokusnya berarti dia les apa? Ada dua suara loh Kak Pedro. Ada dua suara, ada yang sebenarnya jawabannya Inggris itu. Matematika atau Inggris? Nah, ada yang kesal bahasa Inggris itu ya toh. Matematika atau Inggris? Jawabannya adalah kalau kita temannya, maka kita harus mendorong teman kita yang pinter matematika dan tidak bisa Inggris itu kursus dan ikut lomba matematika. Jadi fokus di kelebihan atau kelemahan? Kelebihan. Rino, untuk menjadi percaya diri, maka kita harus memahami kelebihan kita dan fokus di situ. Jangan, wah aku tuh nggak bisa bahasa Inggris, dipikirin terus. Padahal kita pinter badminton, pinter matematika. Jadi supaya kita percaya diri Rino, fokus pada yang kita mampu, pada yang kita kuasai. Nah yang kita kuasai itu didalami sampai spesialis, apapun itu. Anak-anak pernah dengar nggak pepatah ini? Kalau belajar, belajarlah sampai negeri Cindo. Bukan Cindo ya, belajarlah sampai negeri rasis ini. Mana? Sumba. Ya. Mana Sumba? Belajarlah sampai negeri Cina. Ya, belajarlah sampai negeri Cina. Apa artinya Cina? Ini yang menulis orang Arab. Jadi kalau ngomong Cina itu jauh dan banyak budayanya. Tetapi arti lain adalah, tak kasih bocoran ya artinya ya. Wah ini Bu Estin merenungkan siang dan malam ini pepatah ini. Cina itu menganggap dirinya hidup di negara tengahnya dunia. GR-an dia itu, bener enggak tahu. Tapi dia merasa bahwa Cina itu di tengahnya dunia. Tengah itu cong bahasa Mandarinnya. Cong ya, cong ya. Negara itu kuok ya, maka dia menganggap dirinya, ren itu manusia, maka dia menganggap dirinya itu cungkok ren, orang yang ada di tengahnya dunia. Maka pepatah mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina, artinya kalau belajar sampai ke tengah, sampai ke pusat. Jadi kalau teman-teman pinter matematika, Bu Estin nggak pinter matematika, ya jangan mikiri matematika terus, pikiri Bu Estin pinter apa? Badminton. Maka belajar badminton itu sampai ke pusatnya, sampai spesialis. Kalau Bu Estin belajar psikologi, nggak main-main, belajarnya sampai ke pusat. Nanti kita pasti percaya diri Rino, apapun bidang kita.
Gitu ya. Tidak bisa nyanyi, bisanya gitar, yang gitar sampai pusat. Jadi anak-anak itu wajib sekolah sampai ke pusat. SMA, SMP, SMA, kalau ada kesempatan, orang tua juga oke, Tuhan memberkati, lanjut S1. Ada kesempatan lagi S2, ada kesempatan lagi S3. Tadi dikatakan oleh MC, Samsung sampai seri S berapa ini? S23. Waduh lah Bu Christine kok masih S12 ya, kuno banget ya. Sampai pusat kalau belajar, maka kita tidak akan tergoyahkan. Walaupun tadi seperti Bapak katakan, masalah seperti roda pedati, tapi kita terbang tinggi. Begitu Rino, supaya percaya diri apa tadi? Rino tuh loh, supaya percaya diri fokus di mana? Di apa? Waduh nggak denger ya, apa Kak Petro? Fokus di Cina, Jojo, fokus di kelebihan. Kelebihan, bagus sekali. Ya, fokus di kelebihan. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Oke, wah ini selak sore nanti. Oh ada dari kakak. Cek, halo perkenalkan, nama saya Hana, saya perwakilan pendamping dari GKI Pemalang. Oke, baik. Oke, jadi di sini saya sebenarnya mau minta pendapat dari sudut pandang Ibu. Sekarang sarana video menjadi salah satu ya yang cara berkomunikasi untuk kita di masa saat ini, apalagi untuk para remaja. Jadi menjadi viral itu bagian dari kepentingan mungkin bagi seseorang untuk dikenal sesama kita. Tapi mungkin terkadang kita tidak merasa bahwa menjadi viral itu kayak seperti keharusan. Jadi kita harus upload. Kita seperti terobsesi untuk menjadi dikenal. Jadi terkadang kita juga memposting video-video yang seharusnya tidak di-upload ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, adakah sudut pandang dari psikologi atau dari kekristenan untuk kita bisa ngerem nih? Kapan sih kita, oke berhenti nih, udah cukup kita jadi spotlight selama ini, dan juga kayak untuk kita terus menjadi viral begitu. Oke, baik, ya. Menarik ini dari Kak Hana ya. Berarti untuk viral, mungkin tadi anak-anak juga mengingat, Bu Christine bilang apa? Personal branding itu yang paling penting. Yang diviralkan itunya Kak. Jadi bukan hal-hal yang aneh-aneh, tetapi personal branding kita, keunikan kita, prestasi kita secara kontinu. Itu penting sekali. Tapi hal-hal yang kontroversi, yang tidak benar, tadi saya kasih ilustrasi yang paling belakang, itu yang titik bercak-bercak warna-warni, bercak-bercak itu harusnya hilang karena kita fokus pada apa? Yaitu fokus kita dengan posting ini jadi berkat atau tidak bagi orang lain. Tadi ada kata-kata tadi ya, kata-kata yang acak itu tadi, itu harus ditonjolkan enggak? Itu sampai harus keluar itu, sampai misalnya saya pertama kali membaca kata-kata apa tadi ya? Sopan. Nah, sopannya saya ini harus diviralkan sampai bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu kuncinya. Kalau kita mau posting, kita harus memikirkan apakah ini aku oke, apakah orang lain juga oke enggak? Kalau tidak ya stop gitu begitu. Begitu ya. Jadi kuncinya Kak Hana mengingatkan saya untuk menyampaikan ini, kita itu harus memperhatikan juga orang lain. Saya tanya ke anak-anak, memperhatikan kata dasarnya apa ya? Kata dasarnya apa Kak, anak-anak? Memperhatikan, kata dasarnya? Perhatian. Memperhatikan, kata dasarnya? Hati. Jadi kita waktu mau posting Kak Hana dan teman-teman ini, resepnya ada di hati, yaitu ketika kita memperhatikan orang adalah memasukkan orang lain ke dalam hati kita. Nah kita lihat, postingan saya ini membuat orang lain enak enggak ya, nyaman enggak? Kalau tidak stop langsung, begitu. Jadi yang diposting adalah apa tadi anak-anak? Keunikan kita ya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang penting Kak Hana. Resepnya di situ sih. Mau posting apa saja silahkan. Bu Christine bilang nggak boleh posting ini, kalian posting juga oke. Tapi sekali lagi keunikan dan apakah ini artinya membuat orang lain nyaman karena kita memasukkan orang itu ke dalam hati kita. Begitu Kak Hana. Jadi apapun boleh. Keunikan ya, keunikan, prestasi dan membuat orang lain diberkati dengan postingan kita. Kalau tidak stop gitu. Termasuk tadi personal branding. Begitu Kak Hana kira jawaban singkatnya.
Sudah habis Kak Pedro? Yang di rumah Bu. Oh di rumah belum diberi kesempatan kok ya. Yang di rumah silahkan. Mungkin yang di Zoom ada yang mau bertanya? Yang di Zoom? Aduh. Yang di Zoom. Yang di Zoom apakah ada yang bertanya? Ya. Ada ya? Oh tidak ada? Baik, nggak ada? Kalau nggak ada, aku ada satu pertanyaan terakhir sih. Iya. Kalau aku mau bertanya gini, mungkin dari teman-teman di sini ada yang pernah nyoba mulai bikin konten di TikTok atau di YouTube. Nah, biasanya ada yang menghujat Bu. Oke. Kan generasi sekarang katanya generasi sandwich itu kan mentalnya mental illness. Oh, ya. kalau teman-teman ini generasi strawberry, Bu Extin yang sandwich. Ya. Nah, biasanya kan kalau dihujat dikit langsung baper. Nah itu gimana Bu? Iya baik, dihujatnya nanti tak ceritain. Tapi tadi resepnya apa tadi Bu Extin bilang kalau kita sudah posting sesuatu, kita seperti apa atau seperti apa tadi? Ya seperti benang, jangan baper. Kalau kita lihat kita introspeksi, kita nggak bisa mengatakan pokoknya aku posting ini. Terserah aja, mereka mau syukur nggak mau nggak, tapi kita introspeksi dulu. Apakah postingan kita oke? Saya ngomong yang benar, kalau kita ngomongnya salah dihujat ya pantes. Tapi kalau kita sudah benar ngomongnya, nggak ada nyinggung mana-mana, memberitakan kasih Tuhan, kalaupun tetap dihujat, jadilah benang. Jangan baperan, lanjut terus begitu. Tapi kita introspeksi dulu ya Kak Pedro. Karena seringkali masukan dari netizen itu juga ada betulnya. Nah jadi seperti itu caranya introspeksi, betul ya? Nah, begitu aja, Bu Extin undang berdiri semuanya, boleh ngulet-ngulet dikit. Kalau tadi saya fokus, saya siap beraktivitas, sekarang saya tahu, saya siap dan melakukan. Ya, siap semuanya? Kamera siap? Jangan lupa diposting dengan hashtag ya. Hashtagnya terserah kakak-kakak panitia. Ya, oke ya. Saya sudah tahu sekarang, saya siap dan melakukan. 1, 2, 3. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Bagus. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap, saya tahu. Saya siap dan melakukan. Tambah kecepatannya. Saya tahu saya siap dan melakukan. Bagus. Saya tahu saya siap dan melakukan. Bagus. Saya tahu saya siap, saya tahu. Saya tahu saya siap dan melakukan. Yes. Ya, salam sukacita. Selamat viral ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Pedro. Ya. Acara dikembalikan ke MC. Oke, tadi kita mau ngulang dulu gak sih tadi yang saya tahu saya siap? Yuk kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Lebih cepat. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Oke. Sekarang yang ditunggu-tunggu nih, kira-kira ada apa sih? Ada yang tahu? Oke, nggak tahu ya. Jadi kita akan mendengarkan persembahan pujian dari GKI Wuleri dan GKI Beringin. Untuk GKI Wuleri dipersilakan.
Terus selamat siang semuanya. Ya, perkenalin kami dari GKI Weleri Plelen ingin membawakan sebuah pujian yang judulnya Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesusnya jadi sembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, dia pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Terima kasih. Oke, shalom semuanya, selamat siang. Sambil nunggu pemusiknya persiapan,
Kita dari GKI Beringin mau disclaimer dulu. Kok dress code-nya nggak seragam sekolah sih? Kok dress code-nya gini kok kayak bebas? Kita dari Loyola Pride guys. Loyola seragamnya bebas. Jadi bisa lah ya. Masih masuk kan? Nggak salah dress code gitu. Oke. Nah, kita kan juga datang ke sini dengan tema Aku Ingin Viral. Jadi sebelum kita mau mempersembahkan pujian, kita juga mau viral dong teman-teman. Kita juga mau kenalan nama kita masing-masing. Jadi biar kayak kenalan, gak kenal maka gak sayang gitu kan. Dari pemusik dulu kali ya. Oke, dari yang pojok itu cowok ganteng. Si drummer kita namanya Nino. Hai Nino. Oke. Terus lanjut ada si basis lucu dengan bajunya yang cute hari ini. Namanya Sheryl. Halo Sheryl. Hai. Oke lanjut. Lanjut ada keyboardist kita yang cute ini. Namanya Viorel. Halo Vio. Oke terakhir ada gitaris kita. The one and only. Daddy Noel. Oke, dan aku juga di sini ditemani oleh dua temanku. Bisa perkenalan sendiri ya. Halo, nama aku Fanya. Halo, aku Cornel. Dan aku Feli. Kita dari GKI Beringin mau mempersembahkan pujian yang berjudul Harapanku. Jadi teman-teman boleh sekalian untuk ikut bernyanyi sama kita.
buat kita teman-teman. Kita mau viral, kita mau gini-gini, kita harus tetap punya pengharapan sama Tuhan. Jadi viral kita gak akan sia-sia. Thank you teman-teman. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk GKI Wuleri dan Beringin. Keren. Terima kasih atas persembahan pujiannya yang sudah diberikan. Semoga bisa menjadi berkat ya teman-teman ya buat orang yang mendengarkan. Amin. Oke teman-teman, setelah ini kita nggak kerasa ya Faris ya, kayak kita udah mau selesai aja nih seminarnya. Cepet banget ya. Iya, kok cepet banget ya? Cepet gak? Cepet gak? Apa mau Cepet gak? dibudurin? Atau nanti mau pulangnya jam 3? Oh enggak mau ya? Jam 15. Jam 15. Oke, tapi jangan bersedih hati ya Faris ya. Karena mungkin kita ada ibadah selanjutnya. Betul sekali. Nah ada ibadah enggak? Ada ibadah lagi enggak nanti setelah ini? Nanti kok Pedro. Oke, nanti info-info aja ya. Oke, gini. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri seminar pada siang apa pagi Faris? Sore. Oh sore, pada sore hari ini aku mau ngajak teman-teman semua, masih semangat gak? Masih ya? Oke, kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau pujikan bertemu dalam kasihnya. Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Mari
bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke teman-teman, silakan duduk. Setelah ini kita akan berdoa lagi bersama-sama untuk doa syafaat, doa penutup dan berkat. Kami persilahkan ke Bapak Pendeta Timothy. Dan diakhiri dengan Bapak terima kasih. Masih siap viral teman-teman? Ya, siap viral? Oke, good. Tapi ingat viralnya yang bagus ya. Jangan yang jelek. Nanti 2 juta sempat viral di Garuda. Udah 2 tahun yang lalu padahal ya. Oke, mari kita berdoa mensyukuri pertemuan kita di siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami sangat bersuka cita karena setelah sekian lama juga kami berjumpa kembali di kota Semarang ini. Akhirnya kami juga berjumpa bersama-sama dengan teman-teman Komisi Remaja Seklasis Semarang Barat. Kami bersyukur untuk perjumpaan kami ini, karena ini adalah sebuah momen di mana kami menyadari bahwa kami tidak sendiri. Kami berada bersama di dalam tubuh Kristus yang tidak hanya kecil tetapi sesungguhnya besar. Dan kiranya dalam perjumpaan kami ini, kami juga menyadari bahwa komunikasi dan juga pertemuan-pertemuan di luar perjumpaan yang rutin ini menjadi penting, sehingga persekutuan kami tidak menjadi beku dan menjadi kaku, tetapi perjumpaan kami menjadi begitu cair dan kami merasakan persekutuan yang hidup bersama-sama dengan teman-teman kami di luar ruang yang formal. Dan Tuhan, kiranya Komisi Remaja Klasis GKI Semarang Barat boleh dengan cermat dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mempersatukan Komisi Remaja di bawah naungan Klasis Semarang Barat. Kiranya kami semua pun menjadi utusan-utusan yang aktif dan juga memberikan kontribusi supaya tubuh Kristus yang kami bangun bersama-sama ini betul-betul terbangun secara baik dan kokoh, bukan hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja, tetapi semua terlibat aktif, dan disinilah sebenarnya menjadi titik kami untuk berkontribusi sebagai anak-anak Tuhan. Jangan biarkan keremajaan kami rasa enggan, rasa tidak peduli, rasa cuek, itu yang justru malah mendominasi, tetapi rasa peduli, rasa care, rasa mau berteman, komunikasi, tidak pandang bulu, selalu melihat teman kami sebagai saudara, itu adalah nilai-nilai yang boleh dijunjung tinggi dalam Komisi Remaja GKI Klasis Semarang Barat ini. Tuhan,
Setelah ini kami juga akan melakukan banyak hal. Dan juga hari libur ini kami isi dengan bersenang-senang. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengisi hari libur ini dengan sesuatu yang berguna. Dan ketika liburan ini selesai, hari Jumat dan hari-hari berikutnya kami akan kembali beraktivitas. Tuhan menolong supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus waspada di dalam menjalani kehidupan. Karena dunia ini begitu banyak godaan, banyak tawaran yang menarik yang kadang membuat kami tersandung dan terjatuh. Ajar kami untuk fokus kepada Tuhan, seperti yang Ibu Christine sampaikan bahwa kami ketika fokus kepada Tuhan, kami akan melakukan apa yang baik dan melakukan sesuatu yang memang Tuhan percayakan kepada kami sehingga kami tidak mudah tergoda dan terjatuh. Tolong Tuhan supaya kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, di tengah teman-teman kami, di tengah keluarga kami, walaupun tidak sempurna lingkungan kami, tetapi kehadiran Tuhan memampukan kami untuk menerima keadaan itu dan kami bisa menjadi garam bagi sesama kami. Untuk kami yang sedang ujian dan juga mempersiapkan ulangan ujian terakhir, ujian nasional, Tuhan juga menolong supaya teman-teman kami ini fokus dan juga belajar dengan giat supaya pada saatnya mereka siap. Dan juga teman-teman kami ini yang sedang memikirkan bagaimana mau kuliah di masa depan dan juga fakultas lainnya, tolong juga Tuhan mampukan mereka untuk dipenuhi hikmat Tuhan agar bisa memilih bagian yang terbaik. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami menutup ibadah ini dengan ucapan syukur yang sangat besar bahwa Tuhan, karena Tuhan sajalah kami semua bisa berkumpul di tempat ini dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk doa-doanya. Teman-teman, sebelum pulang kita mau mendengarkan nih sambutan dari majelis kece kita. Siapa ya majelis kece kita? Siapa ya? Kak Van. Bukan. Oh, bukan. Kak Van. Oh, bukan. Atau Feli. Oh, bukan. Bukan. Ternyata Tante kita. Tini. Tante Tini kita. dipersilakan untuk maju. Ayo Tante. Tante remaja ya. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita hari ini. Luar biasa ya hari ini ya. Udah siap viral semua. Ya, kalau sambutan nggak panjang, jadi sedikit aja dari Majelis GKIG Reformed Semarang mewakilkan kepada saya untuk mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Untuk teman-teman yang sudah tadi mengisi acara maupun yang hadir dan juga tadi yang mengikuti live streaming ya. Kasih aplaus untuk kita semua dulu. Yeay. Ya, dan juga terima kasih pada pengurus Klasis, luar biasa sekali. Kami support acara-acara seperti ini dan kiranya ini bisa menjadi agenda yang terjadwal. Supaya semuanya itu bisa ikut terlibat dan sudah memplot waktu-waktunya seperti itu. Karena saya melihat kami melihat di sini bahwa ini adalah salah satu wujud kita, persekutuan kita. Kita bisa saling mengenal, kita bisa saling tumbuh
bersama di dalam lingkup yang lebih besar dibandingkan dari jemaat tapi ke klasis. Seperti itu dan juga kita sama-sama belajar melayani. Keren kan ya? Dan terlebih lagi satu tadi, apa ya? Kalau nggak kenal, hanya di lingkup jemaat saja, kita nggak viral. Ya, benar nggak sih? Woi, kalau gini kan saya juga jadi viral kan? Woi, tadi Tante Tini kan gitu ya, ya gitu. Jadi ayo kita sambut kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Kita semangat bersama, kita bertumbuh bersama. Siap nggak sih? Kayaknya baru 20%, siap nggak sih? Yeay, keren. Ya, dan Majelis Jemaat GKI Reformis Semarang juga mengucapkan terima kasih untuk para pendamping dan dari pengurus klasis. Mohon maaf apabila dalam penyajian atau penyambutan kurang berkenan. Sekali lagi kita siap untuk viral. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih sambutannya Tante Tini. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, hal yang wajib dilakukan itu apa coba? Foto, benar. Oke, kita mau foto jadi kursinya dimundurin semua yuk. Kita mau bantu buat mundurin kursinya semua, kita mau foto. Yang Zoom, yang ada di Zoom kita bisa on cam semua. Kita mau foto bareng. Kenak didorong dong. Didorong. Ayo, ayo, ayo. Keluar dulu, yang di tengah keluar dulu. Yang di tengah keluar dulu, terus nanti dorongnya dari samping. Oke, teman-teman, setelah kita foto bareng, teman-teman bisa posting foto bersama kita dengan hashtag KRKSB mau viral. Siap viral, oke. Oke. Aku ulangin hashtagnya KRKSB siap viral. Udah yuk, cukup yuk, cukup. Yuk teman-teman bisa maju semua yuk, kita bisa foto bareng. Ayo langsung maju, langsung maju. Maju yuk teman-teman, maju. Yang depan diisi dulu. Langsung ditempatin tempat yang mau kalian pakai buat foto. Yuk. Mungkin yang foto bisa nata tempat fotonya gimana? Oke, yuk pemusik yuk foto dulu. Ayo jangan kumpul di sini, langsung ke tengah. Mau di atas mimbar juga. Kakak-kakak pembimbingnya juga masuk ya. Boleh. Bisa ke bawah, bisa jongkok yuk. Biar kelihatan semua. Kita jongkok. Yang cowok bawah, yang cowok bawah. Tante Tini juga ikut foto. Oke, merapat lagi. Nah.
Kita hitungin ya. Formal dulu. Maskernya semua dibuka ya. Yang di Zoom udah on cam semua ya. Masker dibuka semua yuk. Tampilkan senyuman manis kalian semua. Mana giginya? Ih. Oke yuk. Hitungin ya. Oke, gaya gini. Oke. Oke, sekarang gayanya tidur. Ke kanan ya, ke kanan. Tidur ke kanan semua. Gini Bang. Habis ini mau dibikin JJ soalnya. Biar viral. Nanti postingnya tadi apa tadi? KRKSB siap viral. Oke, yuk. Ke kanan semua, ke kanan. Merem. Oke. Oh iya.